Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Belajar dari pengalaman lonjakan kasus yang terjadi selama pandemi COVID-19 di tanah air jelang libur Natal dan Tahun Baru. Satgas Penanganan COVID-19 mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi lonjakan kasus gelombang ketiga di tanah air. Dampak pelonggaran aktivitas masyarakat di momen libur panjang menimbulkan peningkatan kasus COVID-19 yang signifikan dan berujung terjadinya lonjakan pertama atau first wave di Indonesia. Belajar dari pengalaman terdahulu, pada periode Natal dan Tahun Baru mendatang, pemerintah daerah mulai mempersiapkan kebijakan dan langkah mitigasi berdasarkan situasi masing-masing daerah. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengimbau kebijakan pelonggaran aktivitas masyarakat atau relaksasi dapat dilakukan maksimal pada 50% kapasitas. Kebijakan yang diterapkan juga terus dievaluasi dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian. Selain itu, keputusan Gasrem pembukaan aktivitas sosial ekonomi juga berdasarkan indikator kesehatan, yaitu disiplin protokol kesehatan, cakupan vaksinasi, dan penerapan 3T yakni testing, tracing, dan treatment. Sementara itu, pengawasan pada aktivitas masyarakat harus melibatkan seluruh pihak hingga tingkat terkecil melalui Satgas atau Posko Desa dan Kelurahan maupun Satgas Fasilitas Umum. Pemerintah daerah juga harus menyiapkan skenario pembatasan saat tren kenaikan kasus COVID-19 mulai terlihat signifikan. Baik, kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita bersama dengan Dr. Alex. Dr. Alex, kalau kita lihat pemerintah sudah membuka kembali wisata. Ada beberapa lokasi wisata seperti misalnya Bali, terus Lombok juga menjadi salah satu destinasi yang diunggulkan untuk kegiatan untuk kegiatan wisatawan tahun ini gitu. Apalagi kita lihat ada Natal dan Tahun Baru di 2 bulan ke depan gitu. Nah, kalau kita lihat dari fenomena sekarang, Dok, apa kemudian yang harus diperhatikan dari testing dan tracing-nya? Apakah untuk daerah-daerah tersebut harus lebih intens lagi, lebih gencar lagi untuk melakukan hal-hal seperti testing dan tracing ini, Dok? Ya, jadi berangkat dari berbagai pengalaman kita dalam penanganan COVID dari sejak tahun 2020, kita sudah mengalami berbagai instrumen yang ada dalam melaksanakan penanggulangan tersebut, mulai dari PSBB sampai PPKM skala mikro, PPKM darurat, bahkan sekarang PPKM levelisasi yang sudah diperpanjang lebih 11 kali. Dan apa yang kita lihat, kita berhasil mengerem lonjakan kasus yang luar biasa di bulan 7, di mana sekarang di bulan 9 dan bulan 10 ini sudah terjadi pelandaian. Tetapi pelandaian ini tentu kita apresiasi sebagai upaya kita kerja sama kita semua. Hanya pelandaian ini jangan membuat terjadi pelonggaran yang mengakibatkan terjadinya lagi kenaikan kasus di waktu-waktu yang akan datang. Oleh karena itu ada beberapa strategi yang harus perlu kita sampaikan, yaitu bahwa pelonggaran aktivitas harus diikuti juga dengan pengendalian lapangan yang ketat, dan penurunan level PPKM itu bukan berarti pelonggaran dan kebebasan bahwa kita sudah bebas dari infeksi ataupun dari COVID. Dan kemudian yang kedua, bahwa vaksinasi harus terus ditingkatkan, termasuk mereka yang kelompok rentan, yang lanjut usia, dan mereka yang anak muda, anak sekolah, di daerah aglomerasi, di daerah kota-kota, untuk mencegah agar tidak terjadi angka kesakitan maupun angka kematian. Dan yang kemudian mempercepat juga vaksinasi untuk seluruh masyarakat di daerah pedesaan. Dan kemudian kita juga meminta supaya penertiban mobilitas, baik di dalam negeri maupun juga dari luar negeri, dalam hal ini supaya tidak menciptakan terjadinya kerumunan, tidak terjadi membawa virus baru, varian baru, dan ini semua sudah diatur melalui surat edaran maupun surat keputusan. Kemudian yang paling penting adalah memperkuat peranan Pemda, di mana posko PPKM desa dan posko PPKM kelurahan ini harus tetap aktif bekerja. Aktif bekerja ada beberapa hal, ada 3 pilar, yaitu 1, tetap melaksanakan 3T, kemudian mengawasi 3M, dan kemudian melihat warganya apakah sudah divaksinasi di atas 70%. Jadi ini posko PPKM ini juga melakukan kampanye protokol kesehatan, kampanye untuk menjaga mobilitas. Jadi jangan rame-rame ke pasar, jangan kerumunan di tempat warteg ataupun di tempat
orang yang jualan, ini semua harus disiapkan. Sehingga kesadaran dan kewaspadaan ini terus dipelihara terus di masyarakat bahwa bahaya virus itu masih terus mengancam. Dan satu lagi yang tidak kalah penting adalah bila mana ada bergejala ataupun ada yang positif rapid test antigen, maka dianjurkan jangan isoman. Karena kalau isoman, maka cenderung akan terjadi kluster keluarga. Dia akan menulari orang yang ada di rumahnya, apakah orang tua ataupun anak-anak. Sehingga isoter yang ada di kabupaten kota ini tetap harus standby. Jadi bagaimanapun juga kalau sekarang kondisinya kosong, tapi bila mana ada kasus yang positif, maka isoter ini adalah tempat salah satu alternatif. Demikian juga mereka yang pulang dari PON misalnya, atau pulang dari acara MPQ. Ini semua memang harus dilakukan isolasi di isoter terpusat. Ini salah satu upaya kita di dalam negeri. Demikian juga mereka yang datang sebagai wisatawan ke Bali. Tentu mereka sudah harus PCR, dan kemudian sudah vaksinasi, dan kemudian itinerarinya harus jelas ke daerah mana saja dia ada di Provinsi Bali, sehingga desa dan kecamatan dan kabupaten kota tetap bisa mengawasi alur dari semua wisatawan tersebut. Karena memang potensi pemasukan di Bali adalah paling besar adalah dari wisata. Jadi oleh karena ini benar-benar harus bisa dijaga. Jadi artinya pelandaian dan pencapaian prestasi yang kita lakukan melalui PPKM, tentu ini harus tetap dengan kewaspadaan yang tinggi agar tidak terjadi lonjakan kasus, apakah itu sporadis ataupun secara regional yang bisa membahayakan sebagaimana yang terjadi di bulan 7 kemarin. Jadi masyarakatnya harus sadar, satgas lokalnya harus sigap, sehingga kita bisa mencegah gelombang berikutnya. Baik, dokter, singkat saja, untuk mereka wisatawan lokal domestik yang melakukan kegiatan mobilitas ataupun wisata, gitu, berapa hari sebetulnya mereka harus melakukan karantina di rumah? Idealnya. Gitu. Jadi bagi mereka yang misalnya pergi ke Papua lebih dari 7 hari, tentu mereka begitu pulang kembali ke asal, maka mereka harus mengkarantina diri, isoman di rumah lebih kurang 5 hari. Jadi dalam hal ini, bila mana ada gejala muncul, ataupun misalnya ada yang gejala sakit, tentu harus memeriksakan diri. Kita tahu memang ada beberapa daerah yang PPKM masih level 3, seperti Kalimantan Utara. Artinya positivity rate-nya juga masih sudah di bawah 5%, tapi masih di atas rata-rata nasional. Ini juga memang harus bisa melihat kunjungan apakah kita masih daerah terjangkit atau tidak. Jadi oleh karena itu, kalau misalnya kita sesama misalnya di aglomerasi ini tidak peduli. Dan kemudian kalau sesama di Pulau Jawa Bali masih bisa kita melihat kalau semua ini bisa dijalankan dengan baik, misalnya dengan PCR, dan kemudian vaksinasi sudah dijalankan. Tapi yang paling penting itu adalah protokol kesehatan. Karena kendati pun kita sudah vaksinasi, dan kendati pun kita sudah periksa PCR, semua negatif. Tapi kalau kita mengabaikan masker, kemudian mengabaikan cuci tangan, dan tetap kerumunan, ini yang membahayakan. Jadi oleh karena itu kontak erat inilah harus dijaga. Baik. Terima kasih Dr. Alex, catatannya banyak sekali dan ini menjadi perhatian kita bersama, saya dan juga pemirsa Halo Indonesia. Semoga juga bisa kita sama-sama menjaga prokes, terlebih di akhir tahun ini, di libur Natal dan juga Tahun Baru. Terima kasih Dr. Alex, selamat beraktivitas kembali, salam sehat. Salam sehat. Pemirsa, usai jeda kita masih akan menghadirkan beragam informasi menarik dan juga inspiratif lainnya. Untuk itu tetap bersama kami di Halo Indonesia.